Ini lagi dicoba ini Pak. Nggak bisa ya. Oh, oke. Matikan host dulu nggih. Nggih, maksudnya. Sudah tampak Pak? Oke. Ini adalah rapor pendidikan kami. Indikator A1 kemampuan literasi. Untuk warna hijau mencapai kompetensi minimum, kemudian proporsi peserta didik mahir, kemudian untuk yang kuning dan merah itu adalah proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi dasar dan proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus. Kemudian A2 kemampuan numerasi, Bapak Ibu saged pirsani ada di situ. Yang kuning dan merah di tempat kami adalah proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi dasar, kemudian proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi perlu intervensi khusus. Seperti ini rapor pendidikan kami dan seterusnya sampai ke bawah. Untuk penyajian rapor pendidikan, apakah cukup Bapak atau perlu kami bacakan detail satu persatu? Ya. Oh, baik, baik. Baik, ini kami stop dulu. Kami akan ke 1A ya, Bapak. Oh, maaf. Nih. Untuk LK1A apa sudah kelihatan Bapak? Oh, nggih. Untuk 1A yaitu memilih indikator yang sudah baik dan belum baik. Dimensi A, output, mutu dan relevansi hasil belajar murid. Hal yang sudah baik di tempat kami berdasarkan raport pendidikan adalah kemampuan literasi, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi cakap, kemampuan numerasi, proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi cakap. Nah, hal yang belum baik di tempat kami adalah proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi cakap, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus. Kemudian proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi dasar, proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi perlu intervensi khusus. Kemudian karakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian. Ini untuk poin A atau output. Kemudian dimensi C, kompetensi dan kinerja GTK. Yang baik di tempat kami adalah nilai uji kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional. Nilai yang belum baik adalah proporsi GTK bersertifikat,
pengalaman pelatihan GTK, pengetahuan bidang studi, termasuk magang untuk SMK, pedagogi, dan manajerial. Kemudian untuk dimensi D, proses, mutu dan relevansi pembelajaran yang baik, Bapak Ibu sadar pirsani itu mulai dukungan afektif sampai kemudian sikap terhadap disabilitas. Yang belum baik ini masih cukup banyak di tempat kami ini Bapak Ibu, kualitas pembelajaran, manajemen kelas, dan seterusnya sampai kemudian di layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat siswa istimewa. Kemudian untuk dimensi E, input, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Yang sudah baik belum ada di tempat kami. Yang belum baik, partisipasi warga sekolah, partisipasi orang tua, partisipasi murid, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, proporsi pembelajaran dana BOS secara daring. Demikian untuk yang 1A. Kemudian untuk 1B, isu layanan yang ingin dikuatkan meliputi A1 kemampuan literasi, kemudian A2 kemampuan numerasi, A3 indeks karakter, D1 kualitas pembelajaran, dan D13 link and match dengan dunia kerja. Kemudian LK2, identifikasi akar masalah, permasalahan kemampuan literasi tinggi dan numerasi murid rendah, literasi mendapatkan skor 2,1 dan numerasi 1,81. Akar masalahnya adalah kualitas pembelajaran yang belum maksimal, yaitu pada prosesnya. Dan akar masalah kedua, proporsi guru bersertifikat, guru penggerak, dan pengalaman pelatihan GTK yang belum maksimal. Kemudian permasalahan yang kedua, indeks karakter murid. Akar masalah 1, kepemimpinan secara instruksional yang belum berjalan dengan baik. Akar masalah kedua, proporsi guru bersertifikat, guru penggerak, dan pengalaman pelatihan GTK belum maksimal. Kemudian permasalahan ketiga, untuk kualitas pembelajaran yang belum baik. Akar masalah 1, proporsi guru bersertifikat, guru penggerak, dan pengalaman pelatihan GTK yang belum maksimal. Akar masalah 2, proporsi guru bersertifikat, guru penggerak, dan pengalaman pelatihan GTK yang belum maksimal. Kemudian permasalahan link and match dengan dunia kerja kurang. Akar masalah 1, komunikasi dengan IDUKA masih belum terlaksana secara optimal. Dan akar masalah 2, komunikasi dengan IDUKA masih belum terlaksana secara optimal. Kemudian ke LK3, yaitu menentukan alternatif solusi dan memutuskan solusi yang dipilih. Masalah kemampuan literasi tinggi dan numerasi murid yang rendah. Akar masalahnya kualitas pembelajaran yang belum maksimal. Alternatif solusi yang dapat kami catat, yang kami pilih adalah diklat penguatan kompetensi keterampilan dasar bagi siswa, kemudian komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, kemudian konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah sederhana yang rutin bagi siswa. Nah, solusi terpilih yang kami lakukan, diklat penguatan kompetensi keterampilan dasar bagi siswa, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah sederhana yang rutin bagi siswa. Indeks karakter murid yang masih belum berkembang secara optimal, akar permasalahannya adalah kepemimpinan secara instruksional yang belum berjalan dengan baik. Alternatif solusi melaksanakan pembinaan kepada siswa secara langsung, penegakan peraturan sekolah dengan lebih baik. Solusi terpilih yang kami lakukan, melaksanakan pembinaan kepada siswa secara langsung, penegakan peraturan sekolah dengan lebih baik. Kemudian masalah kualitas pembelajaran yang belum baik, akar masalahnya proporsi guru yang bersertifikat, guru penggerak, dan pengalaman pelatihan GTK yang belum maksimal. Alternatif solusinya mengoptimalkan kegiatan MGMP, sekolah memfasilitasi GTK untuk mengikuti pelatihan. Solusi yang kami pilih, sekolah memfasilitasi GTK untuk mengikuti pelatihan, memasukkan kegiatan P5 dalam proses pembelajaran di setiap mapel. Kemudian link and match dengan dunia kerja kurang, akar masalahnya komunikasi dengan IDUKA yang masih belum terlaksana secara optimal. Alternatif solusinya pengadaan sertifikasi yang berlisensi industri bagi guru, kemudian pengajuan proposal kerjasama dengan DUDI di berbagai aspek seperti dalam proses pembelajaran, pemagangan guru, dan siswa TEFA. Solusi yang kami pilih, pengadaan sertifikasi yang berlisensi industri bagi guru, kemudian pengajuan proposal kerjasama dengan DUDI berbagai aspek.
Ini LK3. Kemudian untuk LK4 menyusun target dan rencana kegiatan dari LK2, LK3 itu kami masukkan di sini ke LK4. Kami pilih kegiatan-kegiatannya. Kegiatan yang pertama melaksanakan upskilling dan reskilling guru. Targetnya semua guru produktif minimal memiliki 1 sertifikat kompetensi dalam 1 tahun. Subkegiatannya berupa diklat. Kemudian ini kami belum mengisi koordinator pelaksana. Itu mulainya 1 Agustus 2022. Waktu selesai 30 Juli, sumber dayanya BOS. Nah, begitu seterusnya pola untuk LK4 ini. Kegiatan yang kami pilih selain upskilling, mendatangkan guru tamu, kemudian menambah kegiatan ekskul, membuat pohon resensi, adakan kegiatan permainan numerasi maupun ice breaking numerasi, kemudian pelatihan guru untuk mengembangkan metode pembelajaran numerasi, mengadakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan metode pembelajaran yang variatif, mengadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran bagi guru menjadi teladan dalam penerapan budi pekerti, penegakan peraturan sekolah dengan lebih baik, dan pembiasaan budi pekerti, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut siswa. Nah, ini semua kami masukkan dalam kolom-kolom target, kemudian subkegiatan, koordinator pelaksananya kami belum mengisi, waktu selesai, dan sumber dayanya. Kemudian untuk LK5 yang terakhir, menyusun rencana kegiatan dan anggaran. Ya. Dari LK4 itu kemudian kami masukkan ke LK5, program, subprogram, kegiatan, kode rekening, kemudian uraian kegiatan, volume, satuan biaya dan jumlah. Untuk program diklat, subprogramnya adalah diklat teknik kendaraan ringan, kegiatannya pelatihan AC, konvensional, mobil listrik, chassis pergerakan. Ini maksud kami adalah untuk penanggung jawabnya. Uraian kegiatan Vinarasumber volume 30, satuannya OH, satuan biaya 500.000 dan jumlahnya 15 juta. Demikian seterusnya. Subprogram diklat yang lain adalah diklat PKM untuk perbankan, kemudian diklat RPL untuk PPLG atau RPL. Ada alokasi untuk konsumsi, kemudian bahan praktek dan bahan praktek yang lain untuk 3 jurusan yang kami miliki. Kemudian kegiatan yang lain, program kegiatan yang lain adalah IHT, diklat produksi dan kewirausahaan, pelatihan produksi dan kewirausahaan semua jurusan. Di sini ada alokasinya adalah narasumber bahan praktek, jumlahnya 1,2 juta dan 45 juta. Kemudian program kegiatan yang lain, kegiatan ekstrakurikuler atau produktif, ada beberapa ekskul, setir mobil, kewirausahaan, Arduino untuk PPLG atau RPL, game, digital marketing, kemudian kami lengkapi dengan narasumber, fee narasumber, terus kemudian satuan untuk biaya, dan kemudian akumulasinya. Kemudian pelatihan atau workshop metode pembelajaran numerasi, kemudian pelatihan atau workshop metode pembelajaran berbasis industri, pelatihan atau workshop media pembelajaran kewirausahaan, pembiasaan dan monitoring evaluasi. Ini kami masukkan nilai persatuannya, kemudian akumulasi untuk semua dari satuan tersebut. Kemudian terakhir total anggarannya kami sesuaikan dana dari POS selama 1 tahun. Kami mendapatkan Rp484.580.000. Demikian Bapak untuk yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.
sedikit. Sedikit Pak Cito. Nggih. Sugeng enjang Bapak Ibu sedaya. Nggih. Adat untuk Jawa Tengah itu hari Kamis seperti ini Pak Cito. Ini kami bersama teman-teman itu Bu Emi pakai kebaya itu, ya, Bu Susi, ya semuanya ini yang dari Jawa, semuanya pakai pakaian adat. Tadi ini saya lihat yang terakhir untuk solusi ya, setelah ketemu akar masalah itu kan solusi bermacam-macam ya, solusinya kan bermacam-macam. Nah dari solusi itu kan diambil dari beberapa yang bisa terjangkau. Nah dari yang terjangkau atau dikerucutkan lagi ya, karena solusinya macam-macam, akar permasalahan ketemu, solusi macam-macam. Nah ini kalau saya melihat ada yang LK5 ya, LK5 itu kalau setiap solusi dianggarkan, ini kalau nggak diprioritaskan yang krusial, nanti di RKAS akan bengkak sekali, Pak Cito. Kalau bengkak sekali. Nah, misalkan nanti kita nyaran ke sekolah itu hanya prioritas saja yang krusial sekali, bagaimana Pak Cito? Kalau dilihat nanti kan anggaran RKAS, ini kan nanti larinya ke RKAS tahun 2023, 23 terus masuk krusial saja yang diangkat di RKAS bagaimana. Saya kira itu Pak Cito tanggapan saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Pak. Oke, pertanyaannya. Remi, ayo. Sudah nyatet-nyatet ya. Enggak Pak, jadi sebetulnya yang disampaikan Pak Arifin itu juga hampir sama dengan kami. Jadi kemarin pada saat kegiatan pelatihan PBD itu memang kami diminta untuk membuat LK 1 sampai 5 sampai RKT. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Supri dan panjenengan bahwa sebaiknya untuk mengangkat masalah itu cukup beberapa yang kira-kira bisa tercover. Kalau menurut saya apa tidak sebaiknya semua yang merah begitu Pak, semua yang merah begitu kita angkat begitu, tetapi yang memungkinkan harus ada biaya ya ada, kalau yang bisa tidak pakai biaya juga bisa. Contoh untuk yang peran serta masyarakat misalnya. Ya, peran serta masyarakat kita mengaktifkan peran orang tua, misalnya melalui paguyuban orang tua murid misalnya. Mereka diaktifkan juga sehingga untuk biaya di sekolah ini mungkin bisa nol begitu. Tetapi masalah yang ada tentang peran serta masyarakat yang belum maksimal, barangkali itu juga bisa diangkat. Jadi ini menurut saya Bapak, jadi kita tetap melihat rapot penilaian itu karena ternyata yang merah kan rata-rata masih banyak lah. Tapi mending yang merah Pak, ada juga yang putih itu belum ada penjelasannya. walaupun di capaiannya itu kelihatannya kan nilainya sudah lebih tinggi dari yang kabupaten, setara, bahkan ada yang tingkat nasional, tetapi di keterangannya ternyata belum ada instrumennya begitu, sehingga kan masih kosong, masih putih. Nah, kalau yang merah berarti ini sudah mending lah katakan ada. Nah, ini memang ada beberapa. Jadi menurut saya kok mungkin perlu yang merah ini semuanya diangkat begitu. Tetapi nanti untuk masalah pembiayaan, nah barangkali ini perlu yang prioritas itu mana yang perlu dibiayai. Tapi yang memungkinkan tidak ada biayanya, menurut saya juga perlu diangkat dan diselesaikan. Begitu sih Pak Cito menurut saya. Apalagi yang swasta.
tetap putih ya. Oke, saya mungkin Pak Cito. Nggih. Oke, nggih. Saya kira ini sesuatu yang baru nggih Pak Cito untuk tahun ini ya Bu Emi, semuanya saja untuk yang PDB sehingga kita belajar bersama-sama dan saya yakin di seluruh wilayah itu terutama di cabang 9 saya kira warna-warnanya ya hampir mendekati sama lah begitu. Berkaitan dengan tadi, betul ngendikane Pak Supriyanto selaku pengawas kami juga untuk skala prioritas itu memang penting. Artinya kalau Pak Cito tadi ngendikan ya 2 lah paling tidak kan gitu. Nah itu kan kita akan maju berkelanjutan ke depan. Nanti kalau ini sudah berjalan dengan baik, tentunya kepala sekolah juga akan membuat yang namanya RKJM yang nanti akan dituangkan ke dalam RKT tahunan itu. Nah RKT tahunan itu nanti juga skala prioritas mana yang urgen untuk pelayanan peserta didik ngeten. Sehingga yang merah itu betul untuk skala prioritas yang peserta didik. Hanya saja kalau Bu Emi tadi, kalau maaf nun sewu nggih teman-teman yang ada di swasta barangkali peran serta masyarakat masih oke Bu Emi. Tapi untuk yang negeri itu sangat keterbatasan kami sangat ada di situ sehingga betul kalau kita laksanakan sesuai Halo? Halo? Oke, saya matur lagi. Ya, ini kan awal kita belajar bersama-sama seperti teman-teman yang lain barangkali di seluruh cabang wilayah baik 1 sampai dengan 9. Untuk yang merah memang hasilnya hampir sama, mendekati sama ya Bu Emi di seluruh cabang dinas. Ini hampir sama, saya lihat hampir sama. Sebagainya itu sekarang ya. Halo? Terputus-putus. Nggih. 2 itu nggih. 2 itu sesuai dengan skala prioritas betul nggih, skala prioritas. Toh kepala sekolah akan membuat sebuah RKJM 4 tahunan ke depan yang akan di-breakdown menjadi RKT. RKT nanti munculnya ada di RAKS sesuai dengan yang ada di dalam skala prioritas pelayanan siswa. Ini masing-masing sekolah sangat individual nggih, semuanya saja karena sesuai dengan kebutuhan saat itu. Nggih. Namun untuk yang swasta barangkali tadi Pak Cito mengatakan bahwa untuk swasta ada keleluasaan sedikit untuk masalah peran serta orang tua Bu Emi. Jadi untuk yang negeri insya Allah kami belum bisa Bu untuk itu sehingga untuk menopang program kegiatan itu masih terbatas. Itu saja kita harus menggunakan dengan saksama untuk bisa memadukan kode rekening ke pembayaran itu Bu. Sehingga ya mari kita bersama-sama ke depan ke situ. Yang jelas paling tidak kami sekolah seluruhnya adalah punya semacam rencana renstra 4 tahunan, di breakdown 1 tahun berskala prioritas yang mana sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian. Betul. Nggih. Nggih.
Nggih, oke. Nggih, betul. Nggih. Nggih, Pak Ferdian nggih itu. Nggih, tim saya itu Pak Ferdian. Pak Ferdian Ferdian, untuk nggih. Pak Ferdian, monggo Pak Ferdian. jadikan host dulu Pak Cito biar share screen. Siap. Siap, Pak Tito, siap. Oke, siarannya. Oke. Oke, sudah terlihat ini. Oh iya, sedang perjalanan. Baru proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Langsung saja, jadi berdasarkan raport pendidikan SMK Negeri 1 Wadas Lintang, kemarin sudah kami pilih, ada yang sudah dinilai sudah baik, kemudian ada yang dinilai belum baik. Jadi yang hijau atau biru itu sudah baik, yang merah sama kuning itu yang perlu diperbaiki. Kemudian karena banyak yang masih berwarna merah atau kuning, kemudian kami pilih lagi. Jadi meskipun nilainya itu jelek, tetapi kalau masih di atas rata-rata nasional atau provinsi atau kabupaten, itu kita abaikan, Pak. Jadi berdasarkan warna merah dan kuning ini nanti kita fokuskan ke ini. Ada 5 isu yang akan kita kuatkan. Yang pertama adalah literasi, numerasi, kemudian indeks karakter, kualitas pembelajaran, dan iklim kesetaraan gender. Dari kelima isu ini nanti ada 11 yang akan kita carikan akar masalah dan solusinya. Jadi 11 itu antara lain adalah proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus, kemudian kemampuan numerasi perlu intervensi khusus, dan lain sebagainya sampai bawah. Di sini ada 11 permasalahan. Sebagai contoh, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus itu ternyata masalahnya yang pertama adalah